Oke, timbang badan orang pertama 60,15 kilo ya. Oke, timbang badan orang kedua 72,2 ya. Oke, total kurang lebih 132 kilo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi ya. Semoga kita semua diberi kesehatan. Kali ini kita akan test drive Polytron Fox R ya. Kita akan menuju ke Petung Kriono. Petung Kriono adalah salah satu daerah wisata di Kabupaten Pekalongan ya, dengan ketinggian daerahnya sekitar 900 sampai 1600 mdpl ya. Oke, mari kita ikuti ya. Ini kondisi baterai 100% dengan kita boncengan dengan total berat badan 132 kilo ya. Mari kita ikuti. Kita dari Karanganyar ya, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, menuju ke arah Kecamatan Petung Kriono, daerah Petung Kriono ya, itu di daerah pegunungan, daerah yang cukup tinggi di daerah Kabupaten Pekalongan. Kita akan tes motor ini ya, Polytron Fox R, motor listrik dengan kekuatan motornya sudah dibuat ya. Kita sampai di perempatan Tugu Duren ya, di Kecamatan Karanganyar. Ini Tugu Durennya, Tugu Duren ya. Ini pada bulan Desember 2023 ini di khususnya Kecamatan Karanganyar ya, itu masih musimnya durian, jadi duriannya berlimpah nih. Di daerah Lolong itu banyak itu sentra durian ya. Ini sampai di Jembatan Panjang Karanganyar ya. Oke, kita dari Kecamatan Karanganyar untuk ke Petung Kriono kita lewat jalur Doro ya. Ini masuk ke wilayah Kota Doro ini. Di pusat keramaiannya yaitu di pasar ya, Pasar Doro. Ini pertigaan Doro ya. Di pertigaan Doro juga banyak durian nih, durian ya.
Ini ada tubuh duriannya juga, dan memang pada bulan ini memang masih musim-musimnya. Dari pertigaan Doro lurus, kita belok ke kanan. Sejauh ini kita masih pakai mode D ya. Ini sudah mulai dengan apa namanya, jalannya sudah nanjak nih, mulai nanjak. Oke, kita pakai mode S untuk nanjak kita, karena lumayan tajam, kita pakai mode S ini. Masih terasa ringan. Kalau pakai mode S itu tarikannya jambak ya, naik juga enak, cuma boros. Tapi kembali ke mode D dulu. Oke, kita sampai ke pintu gerbang Tunggriono ya. Masih 77%. Ini jalannya naik turun ya, tajam.
Ini kita melewati hutan tropis yang asri ya, masih pohon-pohonnya masih lebat-lebat nih. Ini musim penghujan jadi jalanan cukup licin ya, kita harus berhati-hati. Ini udaranya seger sekali nih. Jalannya bagus ya, halus. Sejauh ini kita sering menggunakan mode D ya, karena dengan mode D aja sudah cukup untuk menghemat baterai. Itu ketika turunan atau tidak membutuhkan power, kita tutup gasnya atau throttle-nya ya, jadi akan hemat itu baterai. Jadi untuk nanjak kita pakai mode S ya. Ini tanjakan yang lumayan tajam ya. Oke, ini ada yang didorong, kita pakai. Oke, kita kuat nih di tanjakan ini ya. Dengan mode S itu yang tanjakan lumayan tajam ya, tidak menemui kesulitan kita. Oke, ini kita akan nanjak juga lumayan cukup tajam ya tanjakan, kita pakai mode S. Ini tanjakannya tajam, kita pakai mode S nih. Cukup berat ya, cukup berat nih, tapi kuat ya, masih kuat. Oke, kita kuat ya. Itu tuh tanjakan yang lumayan tinggi, kita pakai mode S dan kuat. Ini juga tinggi lagi.
motor hub nyala merah ini, kedip-kedip. Kita berhenti dulu ya. Kita berhenti dulu. Oke, di jarak 23,7 km, kondisi baterai 65%, motor hubnya nyala. Ya. Kita berhenti dulu. Untuk motor hub sudah nggak nyala nih. Berarti mungkin panas ya. Kita jalan lagi. Di jarak 23,7 km, baterai 65%. Setelah nanjak, ini tadi indikator motor itu nyala kedip-kedip ya. Kemudian kita berhenti sejenak. Ini sudah tidak nyala. Kita lanjut perjalanan ya. Ini juga stop and go nih. Kita coba stop and go di tanjakan. Dan lancar saja, alhamdulillah ya. Wah, monggo Mas. Tanjakan tajam dengan mode S ya. Oke, kuat ya. Oke, motor hub nyala lagi nih. Setelah tanjakan, beberapa tanjakan nyala lagi. Kita pelan-pelan aja. Ini sudah hampir nyampe tujuan ya, di Black Canyon. Nah, kalau kita pelan dan tidak nganu throttle, tidak ngegas throttle, itu motor hub berhenti nyalanya ya. Oke, tujuan kita sudah nyampe, yaitu di Black Canyon. Ini salah satu tempat wisata ya. Welcome to Black Canyon. Cukup ramai ya. Ini hari Minggu di pagi hari jam 8:30 udah ramai. Nih sampai di Black Canyon, jarak 24,4 km, baterai posisi 63% ya. Dan lancar saja kita perjalanan sampai ke tempat ini. Kita di Grand Canyon ya. Ini tempat wisata, juga tempat untuk camping ya. Ada ground campingnya. Masuk Mas kali. Pinten? Satu motor 15 ribu ya Pak. Oke. Kopi ini kok dari yang buka Mas? Kopi biasanya jam 10, kalau enggak setengah 11 pun baru buka Pak. Wow. Sudah dengan parkir ya?
Ini tanda masuknya. Motor parkir 5.000 ya. Tanda masuknya per orang 5.000 juga. Oke, kita masuk ya. Kita ke bawah ya, menuju ke sungainya. Hati-hati, cukup licin nih. Harus menuruni beberapa anak tangga ya untuk menuju canyonnya, Black Canyon. Di perjalanan menuju ke bawah ada beberapa tempat istirahatnya ya, karena cukup panjang turunannya. Ini ada penyewaan pelampung ya, kalau mau mandi. Sewa pelampung Rp 10.000 sama penitipan barang Rp 5.000 bila ingin mandi-mandi ya. Oke, kita lanjut. Ini ada WC, bersih ya. Ini musim hujan ya, jadi harus berhati-hati. Kita sampai sungainya ya, airnya jernih. Ini salah satu tempat wisata di Petung Riono. Di antaranya adalah sungai yang di bawah itu. Kemudian juga ada tempat untuk camping ya, camping ground. Nah ini camping ground. Juga tempat untuk duduk-duduk, ini banyak tempat duduk-duduk untuk santai-santai ya, untuk kegiatan-kegiatan keluarga atau kegiatan komunitas ya. Ini ada tempat duduknya, terus ada tempat parkir yang luas ya, ada toiletnya, lengkap nih. Ini tempat main yang cukup lapang ya, buat anak-anak itu asik nih.
liburan, salah satu liburan alternatif yang murah ya, pemandangan. Oke, kita start ya dari Grand Canyon, kembali pulang ke rumah di Karanganyar dengan kondisi baterai 63%. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi untuk pembonceng juga nyaman ya, karena untuk footstep atau pijakan kakinya sudah diturunkan, udah dipindah ke belakang. Untuk fungsi rem juga enak ya. Jadi di jalanan yang naik turun kayak gini, remnya itu harus berfungsi dengan baik ya. Jadi karena bukan mesin motor, motor bensin ya. Jadi untuk engine brake itu saya rasakan nggak ada. Jadi harus mengandalkan dengan rem depan belakang dan berfungsi dengan baik. Pas turunan kita glider aja, kita tutup throttle gasnya, jadi akan hemat. Ini di sini nih turunan tajam, kalau tadi tanjakan ya. Air terjun. Tikungan es yang tajam.
untuk ergonomi tempat duduk, posisi duduk cukup nyaman ya, jok juga cukup nyaman. Untuk suspensi bagi kita tidak ada masalah ya, memang sedikit keras cuma tidak ada masalah. Suspensi akan terasa itu ketika jalannya itu jelek ya, tapi kalau untuk jalan harus dengan kita berboncengan bobot total 132 kg kurang lebih, itu untuk suspensi nyaman, masih dirasa nyaman aja. Yang dibutuhkan hanya memundurkan posisi pijakan kakinya ya, footstep itu dimundurkan hanya itulah. Karena kalau masih standar waktu naik turun, maksudnya berhenti itu ketika pengendara kakinya turun ke tanah itu akan kena kaki pemboncengnya, itu yang kurang nyamannya. Untuk di daerah yang tinggi naik turun kayak gini jalannya masih oke aja ini motor. Dan yang jadi masalah tadi itu ketika naik yang terlalu tajam, kita dengan Moto S itu kuat, cuma setelah beberapa saat mungkin panas ya motor hubnya, jadi indikator motor hub itu nyala berkedip-kedip. Nah, kita berhenti sebentar, itu kedipnya normal lagi atau mati. Itu sempat terjadi 2 kali atau 3 kali ya. Itu yang di tanjakan yang ekstrim. Tapi untuk mencapai tanjakan itu juga kuat ini motor. Tadi juga dicoba untuk stop and go di tanjakan, tidak ada masalah. Di tikungan-tikungan kita sering klaksonin ya, karena motor listrik nggak ada suaranya. Jadi ya kita memberi tanda di yang di depan kita itu supaya waspada ya. Nggak ada suara, halus. Yang monyet jadi di hutan Gunung Rion ini masih banyak monyet ya.
untuk nikung-nikung tajam juga nyaman-nyaman saja ya. Diajak nikung itu enak saja. Ini di posisi di pintu masuk Petung Riono ya, perjalanan pulang. Oke, kita sudah sampai pulang kembali ya di titik keberangkatan. Jarak yang ditempuh itu kurang lebih 48 km ya. Sisa baterainya itu 47%. Jadi antara berangkat dan pulangnya itu menghabiskan baterainya itu beda. Waktu berangkat 100% itu sampai tujuan di Black Canyon sejauh 24 km itu sisa baterainya 63% ya, karena
medannya itu, jalanannya itu kebanyakan naik. Jadi cukup menghabiskan baterai ya. Ketika pulang, turun dengan jarak yang sama, 24 km satu trip itu, nggak PP. Dan sampai rumah itu sisa baterai 47%. Oke, cukup ya. Yang belum subscribe, tolong di subscribe ya, like dan komen. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.